Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Gede Krisnawardana dengan NPM 201600117 dari program studi PGSD 2B semester 2. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai individu, kelompok, dan kelembagaan. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu individu sebagai identitas diri dan sosial. Tahukah kamu, secara etimologi, individu berasal dari bahasa Yunani, yakni individuum yang artinya tak terbagi. Tak terbagi di sini memiliki arti bahwasanya setiap individu itu tentu memiliki identitas diri. Nah, hal inilah yang dijadikan sebagai ciri yang melekat pada tiap-tiap individu. Misalnya, terlahir sebagai perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua yaitu memiliki kulit berwarna. Yang ketiga yaitu memiliki postur tubuh atau bentuk tubuh seperti bentuk tubuh ektomorf adalah bentuk tubuh kecil ataupun kurus sehingga terlihat lebih tinggi. Yang kedua yaitu bentuk tubuh endomorf adalah bentuk tubuh lebih besar sehingga terlihat lebih bulat. Yang ketiga yaitu bentuk tubuh mesomorf adalah bentuk tubuh yang ideal. Itulah yang disebut dengan identitas diri. Selanjutnya Cooper menjelaskan bahwasanya identitas sosial itu mengacu pada definisi diri seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, pendapat serupa dikemukakan oleh Sunyonto Usman yang menyatakan bahwasanya identitas sosial itu lazim digunakan untuk menentukan karakteristik, tindakan atau perilaku dari kelompok tertentu. Nah, berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari aspek sosiologi ataupun ilmu sosial, dapat kita simpulkan bahwasanya individu itu adalah subjek yang melakukan tindakan, mempunyai kehendak atau pikiran, dapat mentafsirkan gejala-gejala sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, menurut Parson, beliau menyebutkan bahwasanya tindakan individu ataupun kelompok dapat dipengaruhi oleh 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem sosial, termasuk ke dalam status dan peran. Yang kedua yaitu sistem budaya, meliputi individu dan norma. Yang ketiga yaitu sistem kepribadian individu. Nah, berdasarkan 3 sistem tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya manusia sebagai individu itu tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya. Dengan kata lain, dalam ilmu sosiologi, individu adalah hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Materi yang kedua yaitu sistem dan status dalam masyarakat. Apa itu status? Status sering disebut juga dengan kedudukan, peringkat, ataupun posisi seorang dalam kelompok sosial. Misalnya pada sistem sosial di lingkungan sekitar, pasti ada ketua RT, Pak Camat, Pak Lurah, dan lain-lain. Nah, sistem sosial merupakan pola hubungan yang mengatur tentang hubungan timbal balik dan tindakan atau perilaku individu-individu di masyarakat dan hubungan individu dan masyarakat. Nah, adapun karakteristik dari sistem sosial yang pertama jika dilihat dari ruang lingkupnya itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu bersifat makro dan bersifat mikro. Bersifat makro dalam artian jika merujuk pada sistem sosial yang berskala besar seperti sistem pendidikan, sistem peradilan nasional ataupun yang lain. Yang kedua yaitu jika dilihat dari bersifat mikro, itu jika dilihat dari sistem sosial yang berskala lebih kecil, misalnya sistem keluarga. Yang kedua yaitu jika terjadi perubahan pada subsistem satu, maka akan mempengaruhi subsistem lainnya. Contoh, jika terjadi perubahan subsistem pada sistem ekonomi nasional, maka akan berpengaruh juga terhadap subsistem keamanan ataupun pertahanan nasional. Nah, adapun cara individu untuk mendapatkan kedudukan itu dapat dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, ascribe status adalah kedudukan yang diperoleh secara otomatis sejak lahir dan biasanya terjadi di sistem pelapis sosial masyarakat tertutup. Contoh seperti keturunan bangsawan. Mengapa demikian? Nah, karena pada sistem pelapis sosial tertutup ini hanya dikhususkan oleh garis keturunan saja. Misal, si A dari keluarga biasa ingin mendapatkan gelar kebangsawanannya, maka ia tidak bisa. Karena apa? Karena ia bukan dari keluarga ataupun garis keturunan keluarga. Yang kedua yaitu achieve status adalah status yang diberikan atau diperoleh dengan cara usaha yang disengaja dan terjadi pada sistem pelapis sosial terbuka, misalnya presiden. Nah, dalam artian ini sistem pelapis sosial terbuka itu
terbuka bagi umum, siapa aja boleh mendapatkan gelar tersebut. Misalnya si A adalah keluarga dari yang kurang mampu ingin mencalonkan presiden. Ia bisa saja mendapatkan gelar tersebut jika menang dalam pemilihan umum. Nah, selanjutnya yaitu ascent status adalah kedudukan yang diberikan karena seseorang telah berjasa di lingkungan sekitar. Misalnya mahasiswa berprestasi, pegawai negeri sipil yang bertauladan ataupun yang lain-lain. Selanjutnya yaitu kelas sosial. Apa yang dimaksud dengan kelas sosial? Kelas sosial adalah sekumpulan individu yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, kelas sosial dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan status ekonomi. Nah, berdasarkan status ekonomi ini, Aristoteles telah membagi ke dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan pertama yaitu kelompok terkecil masyarakat seperti tuan tanah, pengusaha, keluarga kebangsawan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu golongan kedua, yaitu kelompok masyarakat yang cukup banyak dijumpai di lingkungan sekitar, misalnya pedagang dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kelompok ketiga, yaitu kelompok yang banyak sekali dijumpai di lingkungan sekitar, misalnya rakyat biasa atau masyarakat biasa. Nah, yang kedua itu berdasarkan status sosial. Kelas sosial muncul karena ada perbedaan penghormatan dalam status sosialnya. Misalnya pada masyarakat Bali itu dikenal dengan sistem wangsa ataupun kasta. Nah, di Bali itu kan terdapat 4 wangsa atau kasta. Yang pertama yaitu Brahmana, yang kedua itu Ksatria, yang ketiga itu Waisya, dan yang keempat itu Sudra. Nah, 3 kasta yang saya sebutkan pertama tadi itu termasuk ke dalam Triwangsa, sedangkan kasta yang terakhir itu termasuk ke dalam Jabawangsa. Nah, sebagai identifikasinya perlu diberi gelar. Yang pertama yaitu gelar Ida Ayu ataupun Ida Bagus, itu dimiliki oleh Wangsa Brahmana. Yang kedua yaitu gelar Ana Agung Cokorda Idewa ataupun Dewa Ayu, itu termasuk ke dalam kasta Ksatria. Yang ketiga yaitu gelar I Gusti Sayu Gusti, itu termasuk ke dalam wangsa Waisya. Nah, untuk kasta Sudra itu diberi tanda pengenal. Misalnya untuk anak pertama itu diberi gelar Wayan ataupun Gede. Untuk anak kedua itu Kade ataupun Made ataupun Nengah. Untuk anak ketiga itu Komang ataupun Nyoman. Dan anak keempat itu diberi nama Ketut. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan status politik. Berdasarkan politik, kelas sosial dibagi berdasarkan wewenang ataupun kekuasaan. Misalnya pada sistem militer. Nah, kita dapat mengklasifikasikan berdasarkan 3 ranah. Yang pertama kelas sosial tertinggi atau atas, itu disebut dengan perwira, pangkatnya dari kapten hingga jenderal. Yang kedua yaitu kelas sosial menengah, itu disebut dengan bintara, pangkat dari mayor 2 hingga mayor sersan. Yang ketiga yaitu kelas sosial bawah atau tamtama, pangkatnya dari prajurit hingga kepala kopral. Nah, itu yang dimaksud dengan kelas sosial. Selanjutnya yaitu kelompok sosial. Apa itu kelompok? Kelompok adalah sekumpulan individu yang berinteraksi satu dengan yang lain. Sedangkan kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup secara bersamaan yang dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang saling berpengaruhi dan adanya rasa kesadaran tolong-menolong. Nah, adapun alasan individu itu membentuk kelompok, yang pertama yaitu berada di wilayah yang sama. Misalnya masih mencangkup wilayah satu RT, satu dusun, satu kecamatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu masih berada di garis keturunan yang sama seperti marga, wangsa, ataupun klan-klan. Yang ketiga yaitu terdapat tujuan ataupun cita-cita yang sama sehingga membentuk kelompok sosial. Nah, menurut Bierstein itu mengklasifikasikan kelompok sosial berdasarkan ada atau tidaknya hubungan kelompok. Yang pertama yaitu kelompok statis, yang kedua yaitu kelompok kemasyarakatan, yang ketiga yaitu kelompok sosial, dan yang keempat itu kelompok asosiatif.
Materi yang selanjutnya itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis antar individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, adapun proses terjadinya interaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentu adanya dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu tentu terjadinya kontak sosial dalam artian respon dari pihak lain. Tahukah teman-teman, kontak sosial itu dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu berdasarkan cara, yang kedua yaitu berdasarkan prosesnya. Berdasarkan cara itu dapat dibagi menjadi dua lagi, yakni kontak sosial langsung dan tak langsung. Langsung dalam artian secara langsung atau face to face, dan tidak langsung itu dalam artian memakai pihak perantara ataupun pihak ketiga. Nah, sedangkan berdasarkan prosesnya itu dapat dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer dalam artian secara langsung, kontak sosial sekunder dalam artian memakai media komunikasi ataupun pihak ketiga. Nah, yang ketiga tentu terjadinya komunikasi. Nah, adapun jenis-jenis interaksi sosial yang pertama yaitu ada interaksi asosiatif, adalah interaksi yang mengacu atau mengarah pada persatuan dan bersifat positif. Nah, jenis-jenisnya yang pertama itu kerjasama. Kerjasama itu adalah usaha secara bersama-sama seorang individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, bentuk-bentuknya misalnya ada tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan patungan. Nah, yang kedua itu apa? Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses sosial untuk menyelesaikan masalah pertentangan. Nah, bentuk-bentuknya adalah ada koersi, kompromi, konsolidasi, mediasi, toleransi, adjudikasi, dan arbitrasi. Nah, yang ketiga yaitu ada asimilasi, adalah proses peleburan dua budaya yang berbeda menjadi satu kebudayaan yang padu sehingga dapat dirasakan sebagai kebudayaan yang milik bersama. Nah, yang kedua yaitu interaksi disosiatif, adalah interaksi yang mengarah pada perpecahan ataupun bersifat positif. Nah, jenis-jenisnya yang pertama yaitu ada kompetisi ataupun persaingan, adalah suatu proses sosial di mana individu ataupun kelompok itu mencari sebuah keuntungan. Nah, yang kedua yaitu ada kontravensi, adalah suatu proses sosial di mana muncul keraguan atau ketidakpastian dalam yang tidak diungkapkan secara terbuka dan umumnya itu menentang pihak lain melalui secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang ketiga yaitu ada konflik atau pertikaian, di mana konflik ini adalah suatu proses sosial di mana seseorang secara sadar ataupun tidak sadar itu menentang pihak lain dan disertai sebuah ancaman. Yang selanjutnya itu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah perwujudan dari nilai dan norma yang sengaja dibentuk dalam masyarakat dan memiliki sistem yang terorganisasi. Nah, adapun pengertian nilai di sini adalah konsep abstrak pada diri manusia mengenai apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk. Nah, sedangkan norma sosial adalah aturan yang memiliki sanksi yang dibuat untuk mendorong masyarakat untuk mencapai nilai sosial. Nah, adapun norma-norma yang menjadi patokan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tata kebiasaan, adalah bentuk perilaku yang wajar pada dalam diri manusia dan merujuk pada sanksi yang lebih ringan sehingga menimbulkan celaan, misalnya cara makan menggunakan tangan kanan. Nah, yang kedua itu ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan merujuk pada sanksi yang lebih berat sehingga menimbulkan teguran ataupun sindiran. Nah, misalnya itu mengucap salam. Nah, yang ketiga yaitu ada tata kelakuan, adalah bentuk perilaku atau mengenai anjuran ataupun larangan yang muncul ataupun bersumber dari filsafat ataupun agama, misalnya yaitu dilarang mencuri ataupun dilarang memakai narkoba. Nah, yang keempat yaitu ada adat istiadat, adalah peraturan tidak tertulis yang memiliki sanksi tegas, misalnya yaitu pada masyarakat Lampung itu tidak dianjurkan bercerai karena bisa dikeluarkan dari anggota adatnya. Nah, adapun ciri-ciri dari lembaga sosial, yang pertama yaitu tentu merupakan perwujudan dari nilai dan norma. Yang kedua itu terdapat tujuan yang jelas. Yang ketiga yaitu memiliki
peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, yang keempat memiliki simbol ataupun lambang, yang kelima itu memiliki sarana dan prasarana. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari saya yang membahas individu, kelompok, dan kelembagaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.